masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Putu, petugas NTMC Korlantas Polri. Halo, selamat siang pemirsa. Untuk menemani istirahat siang Anda, saya Brigadir Putu Fungki akan mengupdate situasi lalu lintas melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, mari kita lihat lalu lintas dari kawasan Selipi, Palmerah, Jakarta Barat. Situasi lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan atau Pejompongan saat ini terpantau ramai lancar. Terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang antrian traffic light dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan normal. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan pertemuan arus kendaraan dari Senayan atau Tentara Pelajar yang akan berbelok kanan menuju ke arah Petamburan, Pejompongan atau Cawang dan juga kendaraan dari arah DPR MPR yang akan berbelok kiri menuju ke Palmerah yang menyebabkan sesekali adanya perlambatan kecepatan kendaraan pada kawasan ini. Tetap jaga jarak aman kendaraan Anda dan perhatikan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Serta dapat kita lihat bersama lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol lalu lintas terpantau lancar. Begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang saat ini lalu lintas juga terpantau lancar. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar dari Cempaka Putih yang akan menuju ke Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang. Setelah antrian traffic light, kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Dan kita lihat bersama bahwa saat ini kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kemudian dari arah sebaliknya, dari Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang yang akan menuju ke Cempaka Putih, lalu lintas juga terpantau lancar. Tetap ikuti rambu-rambu lalu lintas yang berlaku dan juga marka jalan yang berlaku di kawasan ini. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Pospol Cisarua Bogor, Jawa Barat. Kondisi lalu lintas dari arah Puncak yang akan menuju ke Jakarta atau Ciawi atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah atas yang akan menuju ke bawah saat ini terpantau lancar. Begitupun dari arah sebaliknya yaitu dari Jakarta atau Ciawi yang akan menuju ke Puncak, lalu lintas juga terpantau lancar walaupun terlihat cukup ramai dikarenakan kendaraan yang berhenti ataupun parkir di bahu jalan. Antisipasi pemirsa akan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya yang menyebabkan adanya perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini. Dan juga antisipasi akan kendaraan yang keluar masuk dari pusat perbelanjaan tradisional yang terletak di kawasan Pospol Cisarua Bogor, Jawa Barat. Kemudian dapat kami informasikan juga pemirsa bahwa di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat akan memberlakukan rekayasa lalu lintas ganjil genap yang dimulai dari hari ini Jumat hingga hari Minggu nanti. Kami harap para pengendara untuk dapat mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan yang terakhir kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Pospol Induk Brebes, Jawa Tengah. Situasi lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke Jakarta terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Jakarta yang akan menuju ke Tegal, Semarang maupun yang akan menuju ke Cirebon juga terpantau lengang. Terlihat ada sedikit antrian kendaraan menjelang traffic light dan selepasnya kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan normal. Namun pemirsa, kami harap para pengendara untuk dapat berhati-hati. Dari pantauan CCTV kita lihat adanya masyarakat ataupun pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini sehingga Anda perlu memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda. Pemirsa, mari patuhi marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas, selalu berhati-hati dalam berkendara, serta waspada terhadap cuaca yang tidak menentu. Dan selanjutnya bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini, dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Di informasi berikutnya, pemirsa, Kakor Binmas Bahar Kampolri, Irjen Pol Edi Murbowo meninjau langsung pelaksanaan gerakan pangan murah Polri.
Kehadiran pemimpin Polri ini menunjukkan komitmen dan sikap humanis Polri dalam membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Gerakan pangan murah digelar di Jalan KS Tubun 2C nomor 6, Kelurahan Selipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat pada Jumat pagi 12 September 2025. Dihadiri langsung oleh Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol Edi Murbowo, Kapuske Polri Brigjen Pol Lukas Akbar Abriari, dan Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Tuedi Aditya Beniahdi, unsur TNI hingga Forkopimda. Gerakan Pangan Murah Polres Metro Jakarta Barat yang bekerja sama dengan Bulog menyediakan 20 ton beras SPHP kemasan 5 kg dan 4.000 liter minyak goreng Minuwakita kemasan 1 liter yang ditujukan kepada penerima manfaat yang terdiri dari petugas PPSU, driver ojek online, serta masyarakat umum. Warga hanya perlu membayar Rp50.000 untuk membawa pulang 1 paket berisi beras 5 kg dan 1 liter minyak goreng. Jadi hari ini Polri kan kita program Polri untuk masyarakat ya. Polri untuk masyarakat implementasinya melalui gerakan pasar murah ya. Gerakan pangan murah melalui kegiatan pasar murah. Hari ini Polri bersama Bulog, kemudian dari Forkom Pimko Jakarta Barat, hadir di Petamburan, Selipi Jakarta Barat, menggelar kegiatan pasar murah atau Jumat Berkah. Hari ini hari Jumat, semoga ini berkah untuk kita semua. TNI, Polri, Pemko, kemudian warga masyarakat, kemudian juga Kota Jakarta Barat, ya, semuanya mendapatkan berkah dari kegiatan hari ini. Hari ini kita menyiapkan beras SPHP kurang lebih 20 ton. Kita jual paket, model kita jual paket, ya, satu paket itu 50.000 ya, 50.000. Masyarakat akan mendapatkan 5 kg beras SPHP dan 1 liter minyak goreng. Ini mudah-mudahan dapat membantu masyarakat. Ini wujud pemerintah menyediakan pangan, ya. Masyarakat mudah mendapatkan pangan dengan harga yang terjangkau dan berkualitas. Nah, ini yang komitmen pemerintah untuk menyediakan ini semua, sehingga di dalam situasi sekarang ini masyarakat tidak akan kesulitan lagi untuk mendapatkan pangan. Kepedulian Polri dalam acara ini tidak hanya terlihat dari penyediaan pangan murah. Irjen Pol Edi Murbowo didampingi oleh Kapuske Polri Brigjen Pol Lukas Akbar Abriari dan Kombes Pol Tuedi Aditya Beniahdi juga meninjau booth UMKM lokal yang diinisiasi oleh warga, serta layanan kesehatan gratis oleh Sidokes Polres Metro Jakarta Barat. Layanan kesehatan terdiri dari cek tensi darah, konsultasi dokter umum, dan pemberian vitamin serta obat-obatan. Momentum ini menunjukkan wajah Polri yang humanis, hadir tanpa sekat di tengah masyarakat, berbincang dan memastikan kehadiran Polri memberikan manfaat nyata bagi warga. Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen Polri untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Sugeng Priyatno, Polri TV. Keberita selanjutnya, pemirsa, Ditpolairut Polda Bali melakukan evakuasi warga yang terdampak banjir di Denpasar, Bali. Dengan menggunakan sekoci, personel Ditpolairut mengevakuasi warga dari area yang tergenang air menuju lokasi yang lebih aman. Personel Ditpolairut Polda Bali bergerak cepat mengevakuasi warga yang terjebak banjir di sejumlah titik di wilayah Denpasar, Bali pada Rabu 10 September 2025. Banjir yang melanda kawasan tersebut membuat sejumlah warga terisolasi dan membutuhkan bantuan segera. Dengan menggunakan sekoci, personel Ditpolairut mengevakuasi warga dari area yang tergenang air menuju lokasi yang lebih aman. Langkah ini diambil untuk menghindari potensi bahaya dampak banjir.
Aksi cepat yang dilakukan oleh personel di Polairut Polda Bali adalah bentuk nyata komitmen Polri dalam memberikan perlindungan, keselamatan, dan juga rasa aman kepada masyarakat, khususnya di tengah situasi bencana. Di Polairut Polda Bali bersama unsur terkait tetap siaga 24 jam untuk mengantisipasi kondisi yang lebih buruk dan memastikan keamanan seluruh warga terdampak. Polda Bali juga menghimbau masyarakat untuk tetap waspada mengikuti informasi dari pihak berwenang dan segera melapor jika membutuhkan bantuan evakuasi. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu pemirsa, personel Polda Bali bersama tim SAR gabungan melakukan evakuasi 3 korban banjir di kawasan mangrove Kuta Bali. Evakuasi berlangsung dengan penuh kehati-hatian mengingat medan yang cukup sulit akibat dampak banjir. 3 korban banjir yang sempat dilaporkan hilang di kawasan ekowisata mangrove Batu Lumbang, Kuta, Badung, Bali akhirnya berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Kamis pagi 11 September 2025. Ketiga korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Proses evakuasi dipimpin langsung oleh Ibtu Iketut Gambar Teasa dengan melibatkan unsur gabungan dari Sardit Polairut Polda Bali, SAR Satbrimobda Bali, Sardit Samapta Polda Bali, Basarnas Denpasar beserta TNI. Evakuasi berlangsung dengan penuh kehati-hatian mengingat medan yang cukup sulit akibat dampak banjir. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah para korban langsung dibawa menuju RSUP Ngurah Sanglah Bali guna proses identifikasi lebih lanjut. Personel Polda Bali bersama seluruh elemen tim SAR menyampaikan belasungkawa mendalam atas musibah ini. Doa dan dukungan disampaikan kepada keluarga korban agar diberi kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi cobaan. Musibah banjir yang melanda wilayah pesisir Kuta ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan terhadap perubahan cuaca ekstrim dan potensi bencana alam di kawasan wisata alam seperti mangrove. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Di informasi lainnya pemirsa, Kapolda Kalimantan Tengah yakni Irjen Pol Iwan Kurniawan secara resmi menerima hasil kajian dari Tim Praktek Kerja Dalam Negeri Sespimti Polri Pendidikan Reguler 34 Gelombang 2 tahun 2025. Pemirsa, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan SIK MSI melaksanakan penyerahan laporan hasil praktek kerja dalam negeri peserta didik Sespimti Polri Pendidikan Reguler ke-34 Gelombang 2 tahun anggaran 2025. Kegiatan yang diisi dengan berbagai kegiatan dirancang untuk meningkatkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan pemahaman tentang tugas-tugas kepolisian di tingkat strategis. Dengan bekal ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan, para peserta diharapkan dapat menjadi pemimpin yang profesional serta dicintai oleh masyarakat. Dan berikut liputan selengkapnya. Mengusung tema terkait digital leadership dan kolaborasi dalam penegakan hukum berbasis teknologi. Penyerahan hasil kajian tersebut diserahkan oleh Ketua Tim Praktek Kerja Dalam Negeri PKDN Pokja 6 Sespimti Polri, Irjen Pol Abioso Seno Aji kepada Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan di Polda Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah Polda Kalimantan Tengah serta 7 peserta didik Pokja 6 PKDN Sespimti Polri. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengapresiasi atas kajian yang disampaikan oleh Tim Praktek Kerja Dalam Negeri yang mengusung judul tema mewujudkan digital leadership dan kolaborasi guna menegakkan supremasi hukum. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan hasil kajian tersebut sangat relevan dengan kebutuhan penegakan hukum di era digital saat ini. Selain itu, ia menyebutkan bahwa judul turunan dari kajian tersebut adalah penguatan strategi untuk digital leadership dan kolaborasi dalam mendukung penegakan hukum berbasis teknologi untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Ia menekankan pentingnya penerapan teknologi dalam penegakan hukum yang efektif, efisien, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan berharap hasil kajian ini dapat segera diimplementasikan dengan baik khususnya di wilayah Kalimantan Tengah.
Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Polabit Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.